Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hilmata Nadia dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Kali ini Hilma akan berbagi informasi mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Apa aja itu? Yang pertama, keterampilan membuka. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Dan yang ketiga, ada keterampilan menutup. Keterampilan dasar mengajar. Mengajar adalah suatu proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Lalu, pengertian keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi, keterampilan dasar mengajar itu mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap pendidik. Karena dengan keterampilan dasar mengajar, maka mengajar bukan sekedar menyampaikan informasi saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas, seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai lainnya. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Sebelum kita masuk pada pengertian keterampilan membuka pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pentingnya membuka pelajaran. Jadi, membuka dalam pelajaran itu sangat penting karena hal tersebut dapat menarik perhatian siswa, antusias siswa, dan juga semangat belajar siswa pada hari itu. Terlihat sepele, akan tetapi hal tersebut dapat berpengaruh besar. Nah, jadi pengertian dari keterampilan membuka pelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaiswara saat mengawali pelajaran ataupun kegiatan pembukaan untuk menciptakan prakondisi bagi anak agar mental, perhatian, dan motivasi anak terpusat untuk melakukan aktivitas belajar yang akan diikutinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keterampilan membuka pelajaran itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan membuka pelajaran, kita bisa mendapatkan berbagai tujuan. Tujuan yang pertama, dengan membuka pelajaran, maka akan menarik perhatian siswa, lalu akan menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir akan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pelajaran yang akan dilakukannya. Coba kita bayangkan, apabila seorang pendidik tiba-tiba melakukan penjelasan ataupun langsung ke inti tanpa melakukan pembukaan, maka siswa akan mudah cepat bosan, jenuh, dan tidak akan bisa berkonsentrasi. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Apa itu pengertiannya? Keterampilan menjelaskan dalam pelajaran yaitu suatu penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan.
memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswanya di kelas. Dan biasanya gurulah yang lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh terhadap siswanya. Misalnya, dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh karena itu, penjelasan guru haruslah tidak rancu, di mana bisa mengakibatkan salah pengertian bagi siswa. Hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru, sehingga bermakna bagi siswa. Dalam keterampilan menjelaskan, ada berbagai macam teknik dalam menjelaskan itu sendiri. Teknik yang pertama yaitu bertanya. Guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan bahan ataupun materi yang akan disampaikan kepada siswa pada hari itu. Misalnya dalam kegiatan pembukaan di TK, terlihat dalam pembahasannya ada tema atau subtema yang akan dibicarakan pada hari itu. Kadangkala pertanyaan juga dipandang sebagai pertanyaan dengan maksud agar perhatian siswa terpusat pada bahan pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Macam-macam teknik menjelaskan yang kedua yaitu penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa. Dengan berbagai teknik bertanya secara tidak langsung, siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan keterangan secukupnya terhadap berbagai pembelajaran yang akan direncanakan. Macam-macam teknik menjelaskan yang ketiga adalah dengan memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata, yang sedapat mungkin dapat diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna dan dipahami oleh siswa tersebut. Lalu di sini ada komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu ada merencanakan. Seorang guru haruslah merencanakan dalam penjelasan tersebut. Kenapa? Karena penjelasan yang diberikan guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan. Misalnya, kita menganalisis tema dan subtema yang akan dibicarakan kepada anak TK, serta kemampuan-kemampuan yang ada pada program kegiatan belajar yang meliputi pengembangan bahasa, daya pikir, dan lainnya, serta bagaimana hubungan dengan tema dan subtema yang akan dibicarakan. Mengenai yang berhubungan dengan yang menerima pesan, hendaknya diperhatikan hal-hal ataupun perbedaan-perbedaan pada setiap anak yang menerima pesan tersebut, seperti dilihat dari usianya, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang, sosial, bakat, minat, lingkungan, serta gaya belajar anak. Kemudian komponen yang kedua yaitu penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adanya kejelasan. Jadi, seorang guru harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Lalu yang kedua ada penggunaan contoh dan ilustrasi. Karena dalam memberikan penjelasan, sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui siswa sehari-hari. Lalu selanjutnya ada pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa
kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terpenting atau perhatikan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu ada menggunakan balikan. Nah, di sini guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahamannya, keraguan atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah anak-anak mengerti dengan penjelasan ibu tadi? Keterampilan dasar mengajar yang ketiga yaitu keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dosen, guru, instruktur, atau widyaswara dalam mengakhiri pelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar ataupun hasil belajar yang telah dikuasainya. Jadi di sini ada berbagai macam tujuan dalam keterampilan menutup pelajaran. Kalau kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik, harusnya kita mengetahui tujuan daripada keterampilan menutup pelajaran tersebut, supaya dalam proses belajar mengajar kita tidak memfokuskan pada kegiatan intinya saja, namun totalitas dari kegiatan awal sampai akhir, yaitu proses menutup pelajaran, dikemas sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu pembelajaran yang bisa dikatakan menarik. Nah, kegiatan menutup pelajaran juga merupakan kegiatan yang memang harus dan pasti ada dalam kegiatan mengajar, baik itu direncanakan maupun tidak. Keterampilan menutup pelajaran mau tidak mau harus ada di dalam setiap proses pembelajaran. Banyak guru yang hanya menunggu bel berbunyi, kemudian langsung menutup pelajaran dengan salam, tanpa memberikan hal-hal yang tentunya berkesan dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Kebanyakan juga guru hanya menganggap bahwa kegiatan menutup pelajaran itu tidak begitu penting. Tidak adanya tindak lanjut, tidak adanya pemberian evaluasi terlebih dahulu, dan tidak adanya hal-hal yang tentunya berkesan bagi para siswa yang telah mengikuti proses pembelajarannya. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik harus mengetahui bahwa keterampilan dasar mengajar itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan ataupun inti. Dan yang terakhir, keterampilan menutup pelajaran. 3 hal tersebut harus dilakukan karena hal tersebut itu dapat berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses pembelajarannya.